Salam sukses. Berita terbaru kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana perseteruan antara Partai Gelora yang menolak Partai PKS yang akan segera bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Sekjen Partai Gelora Mahfud Siddiq mengatakan apabila PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan masa ideologis partai besutan Anies Mata dan Fachri Hamzah. Hal ini pun akhirnya ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora yaitu Fachri Hamzah. Coba kita cek dulu videonya. Kenapa enggak yang di kanan ini yang dimotori oleh teman-teman PKS mengkonsolidasi gagasan kanan itu apa? Misalnya kalau mengatakan diri partai Islam misalnya kayak begitu ya, atau partai dakwah, itu apa? Coba itu rumuskan secara kuat, tunjukkan dan juru bicarai secara baik. Itu akan besar gunanya bagi bangsa kita, bagi mewakili perasaan masyarakat kita. Dan di sebelah kiri juga, karena negara kita ini pernah partai komunisnya menang, sosialis menang, kiri menang. Coba ini kiri ini apa? Atau kalau mau disimplifikasi dengan Soekarnoisme itu apa? Coba ini kita bertarung gitu loh. Nanti kemudian yang menang ini Pak Prabowo dan kawan-kawan tentu akan rapat di dalam, kami tentu akan rapat. So gagasan kita ini apa? Apakah kita ini adalah neo orde baru? Apakah Golkar, Gerindra ini sebenarnya neo orde baru dimasuki oleh elemen-elemen Islam seperti Gelora ini adalah neo orde baru? Berarti ini kembali kepada P3 dulunya adalah PKS, ya kan? Ya. PDI adalah PDIP. Apa itu yang sedang terjadi? Menarik loh. Membaca dinamika dalam masyarakat kita, apa yang sedang terjadi, itu penting bagi perumusan ideologi secara umum, baik ideologi sub-ideologi maupun ideologi besar kita, dan juga nanti merumuskan bentuk daripada sistem kita ini. Ini kan sudah selesai acara ya. Ke depan ini kan kita juga ingin berbuat untuk bangsa, ya. Kita kan sudah pengalaman dua periode di kemarin di luar, ya. Jadi kalaupun bisa ke dalam itu juga positif, di luar juga dalam tugas dari dalam untuk keluar itu juga positif, nggak ada masalah. Alasan pertama bahwa Prabowo Gibran dan juga Gelora selama ini mengembangkan narasi tentang perlunya menyelesaikan pembelahan atau polarisasi politik. Perlunya rekonsiliasi. Oleh karena itu kami mendukung betul rekonsiliasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo pasca pemilu 2019. Nah pada sisi yang lain kita lihat bahwa PKS misalnya apakah itu unsur pimpinannya atau basis massa pendukungnya itu lebih cenderung mengedepankan narasi politik identitas, politik polarisasi ya, yang justru itu sesungguhnya memiliki resiko berlanjut dan semakin tajamnya pembelahan yang justru ingin kita selesaikan pasca pemilu 2019. Nah kalau kita lihat misalnya PKS juga sangat gencar menarasikan penolakan terhadap agenda-agenda pembangunan strategi semacam IKN. Oposisi apa koalisi? Aduh ya, dengar berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih ya. Itu partai apa ya? Nggak lulus PT gitu loh. Takut disaingi ya. Masya Allah, tabarakallah, 0, sekian loh. Proposalnya kita sama Mas Anies beda. Dan visinya beda. Kalau saya, oposisi. Nggak ada masalah. Sehat. So kita nggak ingin berbuat lebih maksimal. Dan kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal dan positif, baik dan profesional untuk berkontribusi. Tinggal permasalahannya adalah kita pengen kebersamaan setelah Nasdem dan PKB didatangi, mungkin juga PKS pasti akan didatangi. Kita berharap begitu toh? Kita tunggu saja berapa hari ini, moga-moga kalau Pak Prabowo datang, ya kita juga akan kasih karpet merah sebagai presiden pemenang. Kita akan sambut. Seperti yang dilakukan oleh kawan kita tadi, ya sudah kan udah lewat, ya kan. Saya ingin berbuat lebih maksimal. Oh berarti memperkuat parlemen
melembagakan oposisi di sistem kongresional kita itu nggak maksimal. Maksimal itu artinya jadi menteri nanti kemudian supplier-suppliernya datang dari partai saya dan kader-kader saya, itu yang maksimal. Loh kan bahaya betul pikiran ini. Tapi itu sebenarnya menggambarkan ketiadaan pilihan. Nah, apa betul Indonesia tidak punya pilihan? Nah, menurut saya itu yang kami di Gelora ingin mengatakan, kita punya pilihan. Kita punya negara yang punya konsep sendiri ketika didirikan. Pancasila kita itu yang disebut oleh para pendiri kita sebagai jalan tengah adalah sebuah ideologi besar, sebuah gagasan besar yang memerlukan eksplorasi dari pikiran-pikiran raksasa. Itu dia Pak Fahri. Kenapa sampai saya mengangkat ini? Karena jujur setelah tidak lagi berada di parlemen dan atau bahkan menjadi elit di partai politik, saya sekarang membina banyak hal yang tetap berhubungan dengan demokrasi. Kegelisahan terbesar saya itu adalah sebenarnya elit partai-partai itu masih bersedia untuk berimajinasi enggak? Lebih jauh lagi masih bersedia untuk berimajinasi tentang Indonesia yang lebih baik bagi anak cucu kita enggak? Apa yang ditunjukkan hari ini, setidaknya pada topik yang kita bahas ini, tampaknya itu tak ada niat untuk itu. Pak Fahri tadi sudah mengatakan, kan harusnya kan berhikmat bagi negara itu juga bisa melalui penguatan di parlemen, apapun posisi Anda. Kan seperti itu Pak Fahri. Tetapi tampaknya ini kami di Akbar Faisal dan Sensor sedang mencoba untuk melawan pikiran bahwa apa yang dipertunjukkan oleh para elit ini adalah sesuatu yang benar. Sekecil apapun suara kami. Nah, maka kemudian saya mengangkat ini karena saya melihat terlepas soal Partai Gelora tidak lolos ke parlemen dan terlepas bagaimana realitas politiknya bahwa bisa saja misalnya Pak Prabowo lebih membutuhkan PKS dibanding Gelora atas nama penguatan di parlemen untuk programnya. Tapi kan itu adalah frame kedua. Frame pertamanya itu adalah imajinasi kita tentang Indonesia seperti apa. Pak Fahri. Ya itu tadi yang saya tegaskan begitu ya. Saya kebetulan tadi saya sudah spill satu yang luar biasa. Belum dilantik Pak Prabowo sudah menulis di salah satu majalah sebuah tulisan yang luar biasa sih menurut saya. Satu majalah yang paling bergengsi di dunia ya, yang dibaca oleh seluruh pemimpin dunia. Itu gugatan beliau tentang anomali ideologi dunia sekarang dan blok-blok dunia yang standar ganda ya. Mari kita ikuti itu gitu. Bahwa Pak Prabowo ini mulai muncul sebagai alternatif kepemimpinan global. Pidato-pidato beliau di forum-forum internasional itu dikagumi oleh dunia. Dan sekarang beliau menulis luar biasa dalam waktu yang sangat tepat. Sehingga menurut saya apa yang oleh sebagian elit itu dianggap sebagai dilema dan ketiadaan jalan itu, Pak Akbar, mesti mulai kita katakan bahwa kita punya jalan, kita punya arah, kita punya mekanisme sendiri dan kita punya sistem sendiri. Kita tidak boleh ikut barat, tidak boleh ikut timur, ya. Kita non-blok istilah para pemimpin kita zaman dulu. Meskipun non-blok yang kita beri makna yang lebih progresif begitu. Bahwa kita punya alternatif. Ini negara terlalu besar untuk menjadi embel-embel. Dan saya sering teringat dengan kata-kata Bung Hatta. Lebih baik saya melihat bangsa ini tenggelam di dasar lautan daripada dia menjadi embel-embel gitu. Jadi karena memang pemimpinnya ini pemimpin besar. Ini intelektual Bung Karno, zamannya Bung Karno, Hatta, Syahrir Natsir itu adalah intelektual besar. Nah sekarang memang ada masalah karena elitnya gagal menggali pikiran-pikiran bangsanya. Kan begitu masalahnya gitu loh. Nah saya kira ini yang kita mesti memulainya begitu. Dari mana kita mulai? Banyaklah yang secara praktikal. Tapi sekarang kita punya andalan Pak Prabowo. Orang yang membaca buku, orang yang mengerti sistem global, orang yang mengerti geopolitik begitu ya. Mau kemana kita dan di mana kita dan bagaimana langkah kita. Tapi yang cepat sudah putus adalah kolaborasi pilkada. Ya, kolaborasi pilkada. Saya tawarkan PKB kalau ingin mengambil jadi gubernur kita tawarkan. Tapi terlalu tawadu dia. Jadi mengasih kesempatan kepada PKS. Katanya welcome. Kita siap dan kita akan bekerja sama di banyak daerah. Khusus Jawa Timur, Jawa Tengah, markas-markasnya PKB kita siap membantu. Ya. Dan selanjutnya
kita akan coba ke depan membangun kerjasama di parlemen, ya, dengan undang-undang yang bisa lebih positif, lebih mendinamika masyarakat lebih baik lagi. Adapun menyangkut masalah pilkada, semua rata-rata menginginkan Anies maju lagi. Ya kalau memang cocok ya why not? Silakan saja, tetapi dari PKS lagi menginginkan. Karena Pak Anies sudah 25%, suaranya udah levelnya nasional. Jadi kita berharap ada kader dari PKS kebetulan menjadi jawara sedikit dalam kursi. Nggak banyak-banyak amat kok. Paling tidak 18 kursi udah bisa mengantarkan untuk memilih gubernur. Cukup pun nggak bisa berdiri sendiri. Kita minta tolong PKB, nanti mungkin Nasdem atau yang lain. Termasuk ini tadi menjawab kegamangan teman-teman itu Bang Akbar. Sistem kita ini presidensial Bang. Oke. Ini aja dulu yang kita omongin biar tuntas gitu. Apa artinya presidensial? Eksekutif sudah terbentuk Bang. Beda dengan sistem parlementer. Rakyat tidak membentuk eksekutif. Dalam sistem presidensial, rakyat yang membentuk eksekutif. Dan eksekutif cuma satu. Dan cuma satu orang. Bernama presiden. Namanya presiden. Jadi kalau ada partai terlalu gandrung untuk melihat eksekutif sebagai satu-satunya Ya. hidup begitu ya, wah itu akan repot nanti begitu. Karena itu banyak, di luar eksekutif itu banyak yang bisa dikerjakan. Yang kedua, ini bukan sistem parlementer. Perolehan partai politik itu tidak ada hubungannya dengan eksekutif. Perolehan partai politik di legislatif itu adalah hubungan dengan kamar lain yang terpisah, namanya kamar kongres. Kamar kongres itu tidak ada hubungannya dengan eksekutif. Legislatif di dalam sistem kita tidak bisa menjatuhkan presiden. Jadi berhentilah berpikir untuk bergen kepada presiden. Sebab yang memberikan power kepada presiden ini adalah rakyat. Ya. Namanya sistem presidensil. Yang menunjuk Pak Prabowo dan Mas Gibran itu adalah rakyat Indonesia. 96,2 juta lebih rakyat Indonesia itu memilih dan sudah menunjuk. Berbeda dalam sistem parlementer. Kepala eksekutif Perdana Menteri ditunjuk oleh anggota parlemen. Ya. Tidak ditunjuk oleh rakyat. Jadi kalau menurut saya ya, kalau orang-orang tuh mulai berpikir, nanti kita minta sekian, kita maunya menteri ini, dan seterusnya. Apalagi kemudian dengan niat-niat nanti, kita nanti bisnis. Yang dapat sektor kehutanan, nanti kita bisnis di kehutanan. Yang dapat sektor kelautan, nanti itu operator-operator kelautan kita. Ini rusak sistemnya Bang. Iya. Ini nggak boleh. Makanya Jadi, kekuasaan prerogatif presiden itu murni, Iya. tidak boleh ditawar-tawar. itu yang saya maksud Pak Bahri. Jadi kenapa sampai kita membicarakan ini, sebab tampaknya tidak lagi terlalu banyak orang yang bersedia untuk membahas ini. Kesalahan-kesalahan di masa yang lalu. Kita melihat itu. Itu dianggap sebagai sebuah keniscayaan, sebagai sebuah gaya hidup politik gitu. Maka harus dibicarakan. Tapi ini pada tahap awal saja pembicaraan sudah seberat ini. Saya turunkan levelnya dulu Pak Fahri. Ada 3 alasan Partai Gelora, dalam hal ini Sekjen Pak Mahfud Siddiq, itu menolak bergabungnya PKS di dalam pemerintahan. Ya. Saya coba tampilkan. Ada 3. Pertama adalah narasi PKS yang menyerang Pak Prabowo, yang dianggap oleh Gelora bahwa ini tidak elok jika kemudian menawarkan diri seperti itu atau bergabung. Yang kedua adalah mencap pengkhianat kepada Pak Prabowo. Ya, ini menurut Pak Mahfud nih. Tapi yang paling menarik bagi saya, dan ini relevan dengan pembahasan kita, itu adalah alasan ideologis. Bahwa PKS berpotensi terbelah dengan masa ideologisnya apabila menjadi bagian dari poros pendukung Prabowo Gibran atau Koalisi Indonesia Maju. Yang 2 tadi udahlah kita abaikan saja dulu karena kita mau dalam nih. Yang ketiga ini yang menarik bagi saya. Seharusnya saya undang PKS di sini. Tapi tampaknya biasanya kalau saya undang itu agak susah saya mengejar-ngejar teman-teman di sana ya. Tampaknya mereka nggak terlalu khawatir tuh dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud Siddiq nih pada poin ketiga ini. Kenapa kemudian soal ideologis tadi, bahwa PKS berpotensi terbelah dengan masa ideologisnya apabila bergabung dengan Pak Prabowo. Kenapa Gelora yang harus gelisah dengan urusan ini? Saya kira bukan
Ya itu sebenarnya Pak Mahfud sebagai orang yang tahu PKS, saya juga tahu PKS ya. Sulitnya PKS itu kan karena memang ideologi itu tidak ada juru bicaranya. Sebenarnya gitu. Kan begini Bang ya. Bangun dari partai itu ada 3. Ideologi, lalu struktur atau sumber dayanya ya. Lalu orangnya, leadership dan kader-kadernya. Gitu. Alasan partai terpilih itu sebaik-baiknya adalah karena ideologinya, karena ada asosiasi emosional orang dengan itu. Gitu. Ya alasan kedua juga partai politik juga bisa terpilih karena sumber dayanya, termasuk kader dan jaringannya. Ya, sumber daya termasuk uang dan lain-lain. Dan saya kira banyak partai yang terpilih karena elemen kedua ini. Ada partai milik konglomerat, ada partai pemilik media, ada partai pemilik sumber daya dan sebagainya. Ada partai jaringan tradisional ya, itu bisa terpilih gitu. Sekarang juga ada partai terpilih ya karena itu tadi, karena figur atau karena kader gitu. Saya kira problem dari PKS itu kan karena sudah nggak ada ideologinya, ya. Oke. Dan ideologi ini tidak ada lagi jubirnya gitu. Kita nggak tahu sebenarnya, makanya segampang itu kan bilang ya kita ikut dong, kira-kira kayak begitulah. Karena nggak ada, karena yang ada ini sekarang itu adalah mesin partai, petugas partai, mesinnya itu yang ada itu. Dan kalau itu membuat orang terpilih, ya memang banyak alasan partai terpilih. Ada karena pedagang, ada karena media, ada karena uang, ya kan? Ada karena jaring tradisional. Dan seterusnya lah kira-kira gitu. Tapi berbicara sesuatu yang konseptual, gagasan, ya sebenarnya partai itu mewakili apa? Saya kira itu yang kesulitan sekarang ini gitu. Mencari juru bicaranya yang sulit gitu. Itulah pernyataan-pernyataan dari Sekjen Partai PKS Abu Bakar Al-Habsyi soal harapannya untuk bisa bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran. Habsyi mengatakan bahwa acara Pilpres sudah selesai, jadi ke depan PKS hanya ingin melakukan sesuatu yang lebih maksimal lagi, baik posisinya PKS berada di dalam koalisi maupun berada di luar koalisi. PKS sudah siap dengan menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal dan positif, baik dan profesional untuk bisa berkontribusi. Sehingga PKS berharap setelah Nasdem dan PKB didatangi oleh Prabowo, maka PKS dalam acara halal bihalal menunggu dan sudah menyiapkan karpet merah untuk Prabowo sebagai presiden terpilih. Pernyataan Abu Bakar Al-Habsyi ini pun mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Bung Fahri Hamzah, yang mengatakan bahwa pernyataan PKS itu bisa diartikan bahwa kalau memperkuat parlemen dalam kelembagaan oposisi itu tidak maksimal. Lalu Bung Fahri menyentil PKS. Apakah yang dimaksud maksimal oleh PKS adalah bagi-bagi tentang menjadi menteri, lalu kemudian supplier-suppliernya juga didatangkan dari kader-kader dan dari partai PKS? Menurut Bung Fahri, cara berpikir PKS seperti inilah sangat membahayakan sekali. Jadi kesimpulannya yang bisa ditarik adalah bahwa Partai Gelora tidak sepakat kalau PKS masuk dalam koalisi di pemerintahan Prabowo Gibran, dengan alasan bahwa PKS selama masa kampanye Pilpres 2024, PKS melakukan serangan-serangan negatif secara masif kepada Prabowo Gibran, terutama kepada Gibran Raka Buming Raka, Wakil Kota Solo dan Presiden Joko Widodo. Nah, demikianlah cuplikan singkat dari isi video ini. Terima kasih dan salam sukses.